Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Ini saya lagi di kebunnya Pak Mundor atau Pak Waris. Nah, kita akan mereview apa ini namanya kebunnya Pak Waris atau Pak Mundor. Ini juga ada pembibitannya ini di sini siling-siling. Kita sudah berkencan sama yang punya tapi kayaknya sudah datang apa belum? Oh, itu sudah datang orangnya. Nah, mari kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan pemilik kebunnya. Siling-siling banyak, bibit-bibit juga banyak. Pohonnya udah gede-gede itu. Nah, nih, bapaknya kita suruh pakai ini dulu. Burung dipasang ya, mangkin ini kini dereng dipasang. Sebentar. Ini pengairannya nih di sini. Pipa pengairan. Nah, di sini. Wah, ini kolamnya ya, tandone banyu. Cukup luas ini. Kayaknya mungkin ada 4 kali berapa ini ya. Alhamdulillah. Jadi sampai ke sini sama berjumpa. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai akhirnya ini sudah bersama pakarnya ini, senator kita atau inspirator kita ya, karena dia sudah nanam, saya belum mengenal. Nah, ini pohonnya, kayaknya udah pada berbunga ini. Nah, nanti kita tanya-tanya sama pemiliknya. Assalamualaikum Pak. Siapa ini, Pak Waris apa Mundor? Saya juga Pak Waris lah. Oh, Pak Waris ya. Ini yang sudah berbunga ini umur berapa ini, Mas? Ini umur 3,5 tahun, tapi hasil tepoking. Nah, tapi hasil tepoking. Ya, dulu wanginya kaki gurita. Telaten ternyata jenengan ya, Mas ya. Ya, karena untuk motivasi kan. Sangar lur. Ya, karena kan ini tepoking, dulu tunas yang tumbuh. Kemudian kita cari ya, masing-masing tunas kita satukan jadi satu biar kuat. Ini alhamdulillah malah mulai gak berbati ini, udah buka jadi. 3,5 tahun atau 3 tahunan sudah berbakti. Sudah ada yang nih sudah ada yang ucinya ini. Nah, alhamdulillah ini inspirator kita pohonnya udah mulai berbuah. Berarti ini kalau 3 tahun berarti kira-kira ya dulu bikinnya TW sekitar 2021 ya, Mas. Ya, sekitar 2021. Kalau ini jenisnya apa ini ya? Ini OC, ya? duri hitam. OC. Tuh, Bos. OC. Untuk pembungaannya ini alami atau ada pemupukan yang secara khusus secara ini? Sebenarnya sama aja, Mas. Kita menggunakan pupuk yang apa? Kalau kita awal tanam kita biasakan menggunakan pupuk yang mengandung N-nya lebih tinggi. Dan juga pakai itu apa? Mutiara yang N-nya kan kandungan N-nya itu kan ada yang lebih tinggi. Kemudian P dan K-nya agak sedikit. Kemudian masih kita tambah dengan pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Terus kemudian ada pupuk kimia lainnya seperti SP36 itu kita gunakan. Kemudian setelah umur 2,5 tahun kita alihkan pemupukannya yang kandungannya N-nya lebih sedikit. Oh,
aliasnya prageneratif itu ya. Oh iya, Karena ini pohon top workingan 2,5 tahun sudah mau memulai fase generatif. Generatif. Berarti pemupukannya diubah. diubah. Oh, diubah. Ya, Biar nanti kalau kita umur 3,5 atau 4 tahun kita pacu dengan pupuk yang kandungannya P-nya dan K-nya lebih tinggi, itu akan mudahkan untuk munculnya bunga. kalau ini tadinya itu mulai treatmentnya itu bulan berapa ini di sini? Kita treatment kemarin kita berarti ini kan sudah 3 bulan. Oh, 3 bulan ini berarti Berarti bulan 5 ya? bulan Sekarang 5. Bulan 8. Ya. Januari, Bulan 4 kita sudah mulai treatment. Oh, April berarti. Iya. Awal April udah mulai treatment. Treatment. Alhamdulillah ini di 3 bulan Muncul udah. udah muncul tuh. Nah, ada yang sudah sebesar bola kasti itu. Nilainya menyusul. Nah, kalau di sini berapa yang sudah muncul bunga ini? Alhamdulillah yang sudah bunganya agak banyak, 7 pohon. Kita treatment kan 14 pohon. Yang lainnya baru muncul satu dompol gitulah. Tangkai. Satu tangkai. Tapi ini sudah banyak. Alhamdulillah sudah banyak. Tinggal perawatan, mudah-mudahan jadi nanti Mas. Ya, alhamdulillah, semoga kita doakan jadi rezeki buat kemaslahatan keluarga dan juga buat kemaslahatan pohonnya. Yuk Ya. kita lihat-lihat di jenis apa saja yang sudah berbunga di sini. Nah, Ini sama Mas, top walking, tapi dari Musangking ini. oh ini musangking. Musangking. Wah, kalau ini lebat sekali ini lur tuh. Dari semua cabang itu kebanyakan sudah mengeluarkan bunga ini. Ah. Wah. Bagus sekali. Tuh. Kelihatan sampai bawah-bawah. Ini penggunaannya kira-kira itu ukurannya berapa, apa namanya, berapa gram per pohonnya atau berapa kilo per pohonnya untuk treatment. memicu pembungaannya? Kalau kita menggunakan pupuk kimia itu kita gunakan pakai MKP, kemudian MKP. boron, kemudian yang satu Karate Plus. Karate Plus. Ya. Berarti MKP, Karate Plus boron dan boron murni aliasnya. Iya. Oh. Tuh. Untuk ukurannya satu pohon itu berapa? Satu pohon untuk satu sekali aplikasi. Satu aplikasi atau untuk MK-nya itu sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Kemudian Karate Plus boronnya Karate Plusnya setengah kilo. kilo. Kemudian boronnya itu 2 sendok makan. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Setengah kilo, 1 sendok makan. Iya, untuk satu pohon. Untuk satu pohon. Sekali aplikasi. Sekali aplikasi. Nah, sekarang ini sampai muncul mata ketam atau bunga-bunga ini sudah di treatment berapa kali? Kira-kira. Ini kita treatment 4 kali. 4 kali. 4 kali. Dari awal sampai sudah muncul bunga seperti ini. Iya. Alhamdulillah, semoga nanti bisa mengembalikan modal yang sudah diaplikasikan di pohon ini. Ini MK yang tadi OC. Ini hasil top walking. Kalau yang enggak hasil top walking ada. Dia juga bibit juga, ini ada bibit lada, durian juga ada. Nah, kalau yang ini apa ini? Jenis apa ini? Kalau ini jenis MK. MK juga. MK juga, tapi enggak. Kalau ini pohonnya keker banget ini lur. Jos. Tapi ini belum bisa keluar setiap pang. Baru iya nih. Berapa pang. Tapi ya sudah lumayan lah ini kalau jadi wis pokoknya tetap kembali modal. Bagus sekali ini. Kalau ini bukan TW-an ya Mas ya? Enggak, ini tadinya kita beli dulu, masih kita beli, belum bisa bikin. Itu kita beli bibit ukuran
130 cm lah. 130. Tapi kaki satu. Ditanam kaki satu dulu. Iya, dulu kemudian kita cari seling, kita tanam terus kemudian tambahlah kaki. Tambahlah kaki. Jadinya ini kakinya berapa ini? Wah, banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaki. Ini satu pohon kakinya 6, tapi ini hasilnya sangat-sangat maksimal. Umur berapa tahun ya ini juga? 3 tahun juga. Ini kalau sampai saat ini berarti kita kan tanam awal tahun 2000. Oh, 2000. Iya, 2020. 2020 berarti sekitar 4 tahunan. 4 tahun, mau 4 tahun. Tapi kalau sekarang kan baru Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Bulan 8 berarti kan 3 tahun masih kurang. Masih kurang 4 bulan. 4 bulan lagi, 4 tahun. Tapi ini pohonnya sudah segede ini. Batangnya, cabangnya keker, batangnya keker. Daunnya juga rimbun-rimbun. Wah, rahasianya apa ini dulu waktu nanamnya itu pemupukannya gimana kok bisa rimbun seperti ini? Ya sebenarnya pemupukannya sama Mas. Cuma kalau kita dulu nanam kan kita tetap digali. Kalau penggalian itu sebenarnya kita menyesuaikan. Kalau kita tempat kita ini kan tanahnya gembur. Jadi penggalian kita nggak terlalu dalam, cuma 1 kali 1 meter kedalaman 70. Kemudian tanah yang paling atas itu dikumpulkan sebelah, yang galikan di sebelahnya. Nah, tanah yang di galian yang atas itu dicampur dengan merang, sekam, kemudian kapur dolomit, sama pupuk mutiara, sama SP36. Itu enggak banyak, kita cuma mengandalkan 2 genggam dicampur, kemudian dimasukkan. Setelah dimasukkan, tunggu nyampe tanah itu benar-benar stabil dulu. Stabil paling enggak ya 1 bulan lah, 1 bulan, kemudian kita baru nanam. Tuh. Jadi ada cara-cara khusus atau cara-cara tersendiri untuk menanam ini, tapi hasilnya sangat memuaskan nih. Masih 4 tahun, masih kurang 4 bulan sudah segini besar, rimbun dan batangnya kokoh, sudah bunga lagi. Ini ya Lur, kalau mau mencontoh treatmentnya dia waktu menanam seperti itu tadi ya, atau mau ngikutin orang lain ya nggak apa-apa, namanya bertani itu ada metodenya sendiri-sendiri. Mau ikut sini silakan, mau ikut sana silakan, mau buat metode sendiri ya silahkan. Namanya juga bertani itu seharusnya memang mempunyai insting atau pemikiran sendiri. Tapi kalau untuk sementara mau ngikut nggak apa-apa, nanti belajarnya sambil merawat pohon itu sendiri. Nah, ini kan sudah berbunga. Kira-kira itu kalau pohon segini itu nanti misalkan ini bunga banyak yang jadi, ini pohon umur 4 tahun kurang, apakah mau dijadikan semua atau kira-kira mau disisain berapa biji? Enggak, kita tetap disisain buah Mas. Kita nanti kan selain seleksi alam, kita juga seleksi dari kita. Itu kita pilih yang bagus, kemudian kita ambil yang batang besar lah, yang sekiranya kuat. Nanti kita kan sebatang ini paling sisakan 2 lah. Paling 1 pohon itu paling nanti kita sisakan 7. 1 pohon segini besar mau disisain 7. Itu Lur. Berarti lebih baik pohonnya bagus daripada nanti disisain banyak setelah panen pohonnya jadi kurus. Kurusnya. Oh, berarti lebih mementingkan pohonnya daripada buahnya. Oh. Karena apa? Kalau kita buat pohon semini disisakan 7, insya Allah nanti buahnya akan besar. Bisa rata-rata 3 kiloan lah. Itu bisa nyampe. Karena kemarin kita sudah mempraktekkan waktu kita di Kulon Progo itu punyaan Bos Jarum, dengan kondisi tanah pohon sebesar segini, buahnya banyak, itu efek sampingnya banyak, yaitu 1 dari tanamannya, pohonnya itu stagnasi,
lama untuk dipulihkan, kemudian buahnya kecil-kecil. Tapi ada salah satu pohon yang kita sisakan hanya berapa 7, paling banyak itu 10. Ternyata perkembangannya lebih bagus dan buahnya juga besar-besar. Besar, pohonnya masih tetap Segar. seger. Berarti cara ibaratnya itu menyusuinya tidak over. Betul. Aliasnya pohonnya masih seger-seger. Nah ini di sini baru pertama kali ini perdana atau sudah yang keberapa kali bunganya? Kalau ini baru pertama. Oh baru pertama. Mudah-mudahan jadi ya, doakan semua sedulur-sedulur mudah-mudahan jadi. Nanti kita selalu review perkembangan buah di sini. Ini pohon MK, di sana MK, di sana OC. Ini banyak sekali pohonnya. Ini jenisnya apa saja yang di kebun sini? Kalau kita nanam ya ini kebanyakan MK, kemudian duri hitam, ada bawor 2. Lain itu ada ST tapi belum valid. Apakah benar atau enggak karena kan belum bunga, belum buah ya. Belum buah. Tapi yang jelas kita nanamnya yang banyak MK. Berarti yang diprioritaskan MK dan duri hitam. Adapun lainnya hanya sekedar untuk selingan atau koleksi saja. Oke. Oh begitu. Kenapa kok yang diperbanyak itu MK sama OC? Kenapa enggak bawor kah? Karena bawor cukup buahnya gede-gede. Atau ST yang terkenal katanya harga jualnya sangat mahal, tapi memprioritaskan MK dan duri hitam. Kenapa mas? Enggak gini, kita kan namanya pohon durian itu sebenarnya sama aja mas. Dari MK, duri hitam, kemudian bawor itu sebenarnya sama lah. Itu bibit-bibit yang berkualitas dengan harga apa buahnya pun termasuk yang sudah bagus lah dikatakan. Tapi kita kan mengingat kondisi tanah, kecocokan kan belum tentu sama mas. Kan di daerah saya cocoknya musangking, kita tanami bawor belum tentu. Terus kemudian di daerah lain mungkin sebaliknya kayak gitu. Jadi kalau kita nanam disesuaikan, kalau bisa kan kondisi tanah dan cuacanya itu yang cocok untuk tanaman durian yang jenis apa. Memang sebenarnya sama lah untuk apa, tapi kita lebih condong ke duri hitam dan MK. Perawatnya bagi kita itu lebih mudah dibanding bawor. Untuk kita sendiri. Ya, berarti di wilayah sini yang lebih enak dirawat itu MK dan OC. Ya. Oh iya. Memang sih ya kalau orang menanam itu kalau bisa untuk pemula jangan asal tanam. Mungkin kita harus mengenali suhunya atau tanahnya cocoknya nanti di apa, ataukah MK, ataukah OC, ataukah bawor atau yang lainnya. Jadi nanti untuk apa sih namanya itu, untuk merawatnya tidak terlalu kesulitan. Nah, ya benar sekali ini pendapatnya Mas Waris itu harus mencocokkan dengan iklim di sekitar kita yang mau kita tanami. Apakah Mas Waris sudah pernah mengukur berapakah ketinggian NDPL di sini? Belum Karena pernah. Karena kita cuma terpaku pada alam aja di sekitar kita, karena di sekitar kita itu kan kanan kirinya ada yang banyak yang nanam bawor, kemudian musangking, dan kemudian duri hitam. Tapi bagi saya merasa kok cenderung cocok nang duri hitam sama MK. Kalau di tempat saya itu MDPL-nya sekitar 395. Mungkin ya di sini sekitar 400 sana. Di sini ya 400 lebih sedikit lah ya, karena tingginya ya belum banyak. Berarti aliasnya masih di MDPL yang menurut saya sedang ya. Iya. Taruh 400-an sampai 500 itu sedang. Yuk kita lihat pohonnya yang lainnya, yang mana? Yang ST-nya atau yang montongnya atau bawornya di sebelah mana? Ini untuk dulur-dulurku semua, kalau yang pengen nanam pohon durian di sini juga tersedia ya di tempat Mas Waris. Lada juga tersedia bibitnya. Mungkin juga apa namanya, kemukus juga biasanya tersedia. Tapi nggak tahu ini kalau sekarang lagi belum bikin. Oh, belum.
belum kober, belum sempat karena orangnya nuju itu ke daerah Menoreh Ngerawat. Wah, ini sudah berbunga ini. Ini duri hitam. Ini duri hitam juga. Iya. Wah, mantap ini. Sama. Itu. Nah, banyak ini lur, ngerempoyok nih. Mantap. Nah, kalau semprotnya sendiri memakai apa ini? Spraynya. Kalau untuk nyepray kita pakai mesin. Mesin atau pupuknya? Kalau pupuknya kita gunakan MKP. MKP juga. Ya, per 200 liter 1,5 kilo MKP. Kemudian kasih boron. 200 liter. Ya. Saya pusing kalau di seliternya berapa. Kita patokannya pakai drum. Ya. Kita pakai drum yang ukuran 200 liter. Terus MKP-nya kita kasih 1,5 kilo. Kemudian boron kita kasih 1,5 sendok makan. Berarti 200 liter 1,5 kilo aliasnya mungkin ya 0,5 gram ya per liternya ya. Iya. Kemungkinan. Nah, tapi saya juga pusing kalau matematika dulu sekolahnya cuma S1 alias SD saja. Jadinya kalau untuk memikir matematika mumet lur. Terus kemudian untuk racunnya menyesuaikan. Kita pakai pakai yang jenis-jenis yang inilah. Yang untuk tinggal kita untuk daun itu kan biasanya ada kutu daun itu kita nggak menyebutkan merek lah. Itu banyak di pasaran kan. Terserah Anda mau pakai apa, inseknya atau funginya apa, sama aja. Yang penting cocok buat pohon kita atau daun-daun pohon kita. Cuma kadang fungi sama insek itu nggak bisa dicampur, ada yang dicampur itu bisa. Tinggal kita juga bisa dipelajari kembali. Misalkan jenis si A kita campur dengan jenis B dengan bahan aktif yang berbeda. Itu. Nah, kita dicampur jadi satu dulu. Nanti ada perubahan warna enggak? Ada perubahan warna enggak? Kalau misalkan ada perubahan warna berarti itu enggak bisa untuk dicampur. Sama juga dengan pupuk dari jenis apapun itu bisa ada yang dicampur, bisa enggak. Kita cara untuk mendeteksinya secara awam lah, kita enggak punya alat lab, kita dari satu jenis dengan jenis yang lain dimasukkan dalam air, kemudian ditambah satu pupuknya yang satu, itu ada perubahan atau enggak dari perubahan warna. Menggumpal atau tidak? Iya. Kalau menggumpal biasanya kurang enggak cocok. Misalkan menggumpal. Bagus. Ya. Aliasnya kayaknya kalau menurut kabar gitu ya, saya juga nggak tahu karena saya juga bukan ilmu pertanian. Misalkan fungisida dengan insektisida itu kayaknya kalau bahannya aktif itu sama tidak boleh dicampur. Kalau yang bahan aktifnya beda itu bisa di mix, tetapi itu juga bekerjanya belum tentu efektif. Tapi yang lebih jelas kalau bahan aktifnya sama itu biasanya salah satunya itu bahan aktifnya enggak berfungsi, itu katanya PPL, tapi ya bukan kata saya hanya bagi jalan. Enggak, itu kan gini, kalau insektisida setahu saya loh, sering kita konsultasi gitu, sama-sama bahan aktif. Sama-sama bahan tapi aktif. Merek dagangnya beda. Padahal kita mau nyemprot misalkan kutu air. Nah, ada merek si A, merek si B, tapi lihat bahan aktifnya, bahan aktifnya sama, itu nggak perlu, cukup salah satu saja yang digunakan. Kalau bahan aktifnya sama nggak usah dicampur, karena efeknya juga sama saja. Yang satu bahan itu mati, yang bekerja hanya satu bahan aktif saja. Oh iya. Seperti itu memang yang saya dengar seperti itu. Makanya hati-hati dalam mencampur-campur itu. Ya, kita lihat pohon lainnya mana nih. Kalau ini MK juga sama, baru saya treatment, tapi kan belum ya? Iya sama sudah treatment, tapi kan baru muncul berapa tapi gitu.
Alhamdulillah sudah pada muncul. Ini juga pohonnya keker-keker nih. Sehat-sehat sekali ini lur. Jarang loh kalau di kampung loh, maksudnya di kampung ya. Pohon bisa keker-keker seperti ini dan cabang-cabangnya juga keker besar. Itu sangat jarang sekali. Biasanya itu nggak seimbang. Biarpun pohon atau batang utamanya itu gede, tapi cabangnya biasanya cuma kecil-kecil itu. Kecil-kecil, nggak seperti ini. Ini di antara batang utama sama cabang-cabang utama itu seimbang. Aliasnya itu pertumbuhannya dan sangat bagus. Ini perlu dicontoh ini ya, Lur. Kalau yang pengen tahu secara detail perawatannya, silahkan datang sendiri ke tempat Pak Waris yang beralamatkan di Dusun Mendong Rejo, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Ini silahkan kalau mau berkonsultasi secara langsung bisa di sini ya. Alhamdulillah. Kalau kesulitan sendiri di sini apa? Merawat yang paling kesulitan itulah merawat apanya, apakah hamanya ataukah jamurnya ataukah apanya? Alhamdulillah enggak begitu sulit. Cuma yang menjadi sulit adalah modalnya. Oh ya. Kalau urusan hama perhamaan tertangani dengan Insya Allah yang sudah alhamdulillah terselesaikan. Jadi tidak ada kendala selama merawat di sini. Oh, berarti sudah lihai ini loh. Sudah memahami cara ibaratnya masalah penyakit-penyakit jamur. Kalau seperti ini penanganannya gimana? Kalau kutu-kutuan seperti ini penanganannya berarti sudah lihai, aliasnya tidak menemui kesulitan. Tetapi yang sering terkena itu di sini apakah dari jamur atau kutu-kutuan? Biasanya kutu. Kutu daun itu yang warnanya biasanya kan putih, kemudian warnanya putih. Nanti dia itu kan nyerangnya kan dari daun. Biasanya keserang adalah daun muda. Daun muda itu banyak yang keserang. Asalkan kita rutin penyemprotan, apalagi kita penyemprotan tiap bulan satu kali, insya Allah nanti nggak keserang gitu. Lamun keserang kan sebentar, nanti pulih kembali. Berarti untuk penyemprotannya di sini berapa hari sekali untuk daun? Untuk penyemprotan daun dan batang ini kita menyemprotkan pasti ya luar dalam ya. Luar dalam itu usahakan kita paling telat itu 2 bulan sekali. Paling telat 2 bulan sekali. Rata-rata 1 bulan. Nah ini ya Lur, kita berbincang-bincang dengan inspirator kita dan saya sebagai junior harus banyak belajar dari para senior-senior. Nanti kita juga ingin mendatangi kebun-kebun para senior, insya Allah kalau ada kesempatan. Ini saya sudah berusaha mendatangi ke kebun senior saya demi untuk belajar dan